Ya Allah, benar-benar ya anak ini ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah. Halo guys, balik lagi sama aku Ais. Dan guysan, jadi hari ini aku kayak biasa, aku kan nggak ada kegiatan, jadinya aku bikin video aja. Karena ya gimana ya, aku di rumah cuman tidur, makan, ngurusin dia, terus ya udah, gak ngapa-ngapain lagi. Paling ngurusin rumah itu juga kalau lagi mager aku nggak ngapa-ngapain, jadinya ya udah aku bikin video aja. Jadi hari ini tuh aku tuh mau cerita kenapa guysan bisa kayak gini. Ini tuh sebenarnya menurut aku sih pelajaran buat kalian ya. Karena ini karena kondisi guysan kayak gini tuh sebenarnya sampai sekarang bikin aku suka nyesel, terus salahin diri sendiri juga terus-terusan. Jadi dulu tuh guysan tuh waktu umur 2 hari kan aku tuh waktu hamil dia tuh kontraksi mau lahiran tuh awalnya tuh jam 1 pagi hari Kamis, jam 1 pagi hari Kamis. Terusan tapi itu baru pembukaan pertama, jadi masih jauh gitu kata susternya, karena aku dibawa ke IGD takutnya kan udah pembukaan berapa, ternyata itu baru pembukaan pertama. Terus aku tuh akhirnya nunggu tuh karena dari UGD-nya katanya disuruh pulang lagi, jadi akhirnya aku pulang lagi ke rumah neneknya, uyutnya guysan. Terus aku tuh pulang lagi, udah pulang ya aku nunggu, tapi selama nunggu itu aku bener-bener kontraksinya udah parah banget. Udah jam parahnya itu dari lover, dari zuhur itu sampai jam 5 tuh parah banget, yang aku sampai teriak-teriak, aku marah-marah, pokoknya nggak langsung makan, pokoknya nggak ada yang masuk sama sekali tuh makanan, udah dibikin susu, roti segala macam nggak ada yang masuk. Akhirnya jam 5 itu karena aku udah nggak kuat, akhirnya dibawa tuh sama bibi aku, kata bibi aku ya udah bawa aja katanya ke bidan, karena ini udah sakit-sakitan. Aku akhirnya dibawa kan ke bidan. Ya udah aku dibawa ke bidan, ternyata itu udah pembukaan ke-8, terus bentar lagi katanya. Dan akhirnya pas udah gak lama dari situ, gak lama aku udah pembukaan itu, gak tahu sih dipancing apa gimana sama bidannya itu. Jadinya pokoknya aku tuh pas nyampe beberapa menit mungkin aku dipasang infus dulu, dari pasang infus itu gak tahu aku dipancing apa gimana, pokoknya guysan itu udah keluar aja. Itu tuh jarak waktunya tuh cuma bentar, 30 menitan. Aku situ jam 5, jam setengah 6 nya aku lahiran. Nah, kesalahannya yang pertama aku nggak belajar. Jadi apa sih pengetahuan aku tentang mempunyai anak itu, aku kira ya udah ngalir aja gitu kan, ya udah ngalir aja gitu, ikutin arus gitu, udah kayak gitu. Aku kira tuh itu ya menjadi seorang ibu dan punya anak itu, ternyata itu salah guys. Sumpah kalian jangan sampai nyesel kayak aku bukannya nyesel karena mempunyai guysan, bukan, atau karena kondisi dia kayak gini sekarang, bukan, tapi karena penyebab guysan seperti ini sekarang itu karena mungkin kesalahan aku, karena aku nggak bisa ya menafsirkan itu benar-benar kesalahan aku, tapi tapi mungkin karena takdir dari Yang Maha Kuasa juga harus seperti ini gitu. Jadi aku nggak bisa benar-benar kayak nyalahin bahwa guysan kayak begini tuh gara-gara kesalahan aku, tapi lebih juga setengah-setengah kayak ya ini kesalahan aku karena aku gak pernah belajar, gak pernah mau belajar, atau gak tahu gimana caranya, gak tahu awalnya harus mulai dari mana gitu, gak tahu.
jadinya aku banyak gak tahunya hingga membuat Gaisan kayak begini kondisinya sekarang. Atau mungkin karena emang takdir dari Yang Maha Kuasa seperti ini gitu. Setengah-setengah jadinya, aku jadi nyalahin diri aku sendiri, ya udah emang kesalahan aku gitu, tapi enggak nyalahin juga takdir sih, mungkin ya legowo aja, mungkin itu takdirnya emang harus kayak gini gitu, tapi tetap nyalahin diri aku gitu, enggak benar-benar sebenarnya legowo gitu kan, tapi lebih ke ada nyalahin diri aku sendirinya. Sampai sekarang, sampai Gaisan ini umur sekarang 6 tahun, aku masih nyalahin diri aku sendiri, masih suka nangis kalau lagi sholat gitu kan, kayak ini semua tuh berawal dari kesalahan aku gitu. Sampai-sampai aku suka nyalahin, seandainya dulu aku gak nikah, Gaisan tuh gak bakal kayak gini kondisinya. Kalau aku dulu gak nikah, Gaisan tuh mungkin sekarang gak bakal lahir kayak gini gitu. Ini semua tuh gara-gara aku gitu. Aku suka mikirnya gitu, sampai kadang lagi sholat juga suka nangis, suka mikirnya kayak gitu. Tapi ya udahlah, takdirnya sekarang udah kayak begini, kejadiannya udah kayak begini, ya mau gimana lagi. Tapi ya aku masih suka nyalain diri aku sih gitu, sampai ya ke psikiater bolak-balik, depresi gitu. Tekanan juga dari orang-orang luar kan, yang nyalahin juga gitu, kayak nyalahinnya kondisi mereka juga ada banyak yang nyalahin juga kondisi Gaisan kayak begini juga gara aku gitu. Tapi aku depresi bukan karena gak bisa menerima kondisi Gaisan ya, tapi karena aku nyalahin diri aku sendiri dan tekanan dari orang-orang yang nyalahin aku juga. Jadinya aku bener terus kepikiran, lanjut pikiran. Nah sekarang lanjut. Jadi awal mulanya itu jadi aku kan pulang nih dari rumah bidan. Aku nginep di situ tuh semalam aku siangnya pulang. Yang kedua tuh salahnya, aku pulangnya ke rumah kosong yang udah lama nggak ditinggalin. Jadi setahun, jadi ada rumah mertuaku pakai neneknya Gaisan yang nggak ditinggalin selama setahun. Jadi mereka tuh pindah ke perumahan, dan akhirnya aku gak tahu, bodohnya aku tuh udah tahu itu rumah kosong gitu. Ya itu gak banyak belajar, gak banyak taunya, pokoknya banyak gak taunya. Jadi tuh aku tuh kesalahannya kedua tuh di sini. Jadi aku tuh bawa dia ke rumah kosong yang udah setahun gak ditinggalin. Ya tahu kan rumah kosong gak diurus, berdebu, terus ya kata orang-orang diisi sama makhluk gak kelihatan gitu ya. Ya begitulah pokoknya. Jadinya aku salahnya di situ. Jadi aku bawa dia ke rumah kosong itu. Terus akhirnya jam 1 aku bawa Gaisan masuk. Jam 3 sore Gaisan itu kejang-kejang. Gue selama masuk ke situ tuh dia nangis-nangis. Terus panas juga, demam. Cuman aku tuh nggak tahu ya dia tuh demamnya tinggi. Karena kan bayi itu kalau demam tinggi itu kayak kita mah orang dewasa anget-anget gitu kan. Tapi kalau dia tuh, jadi kalau bayi panas itu panas tinggi. Padahal menurut kita tuh kayak demam anget-anget biasa. Aku kira tuh demam anget-anget. Terus aku bilang ini demam. Terus katanya orang-orang itu juga banyak ya. Udah katanya asihin gitu. Pokoknya malah mereka tuh malah begitu lah, ketawa-ketawa gitu. Karena mungkin mereka juga nggak tahu, tapi ya mereka kan juga ibu-ibu ya, masa mereka nggak tahu. Tapi ya sudah. Jadi udah aku kayaknya aku kasih ASI Gaisan, tapi nggak mau, malah ngamuk karena ASI aku juga belum keluar. Akhirnya dikasih susu formula, nggak mau juga, malah dimuntahin, gak ada yang masuk sama sekali. Sekitar jam 3 itu dia mulai kejang. Pokoknya semua tuh bener-bener kayak kesalahan aku gitu loh. Jadi pas kejang itu ya aku nggak tahu kalau Gaisan itu kejang. Aku tuh ngiranya itu dia cekukan, karena kejangnya itu kayak cekukan. Ternyata itu kejang. Sampai akhirnya jam 5 aku nelpon tante yang bawa aku ke UGD. Akhirnya aku nelpon tante, nelpon awalnya udah WA. Terus ini tante balik lagi
dan tante balik lagi, terus dia tuh kondisinya udah biru, anakku ini Gaisan tuh udah biru badannya, terus ininya udah ungu gitu, udah abu pokoknya bibirnya itu. Akhirnya dibawa sama dia ke UGD yang tempat aku awalnya dibawa pas kirain pembukaannya udah lebih dari 1 gitu. Akhirnya dibawa ke sana dan di sana langsung dieksekusi. Akhirnya di sana langsung dieksekusi, udah dieksekusi ya udah akhirnya Gaisan dibawa ke rumah sakit yang lebih gede karena di situ peralatan nggak ada juga. Akhirnya Gaisan dibawa lagi ke RS yang lebih besar. Udah dia masuk NICU, masuk gawat darurat, dirawat di NICU itu 3 minggu. Jadi selama nggak seminggu sih, 4 hari 5 harian itu Gaisan koma, nggak sadar sama sekali. Terus nggak seminggu, jadi selama 3 minggu itu dia nggak bisa buka mata. Dia udah sadar tapi nggak bisa buka mata gitu. Jadi komanya itu 5 harian, cuman dirawatnya itu 3 minggu karena dia belum bisa buka mata. Terus kayak refleksnya belum ada karena kan efek obat penenang dari kejang itu, karena dia kejangnya udah parah banget. Terus disitu juga suster, dokter itu udah nggak ada yang mikir dia tuh bakal selamat katanya gitu. Mereka tuh mikirnya ya udah itu pertolongan pertama aja gitu. Kalau misalkan dia bertahan selamat atau enggaknya itu urusan dia gitu, sama urusan takdir dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi akhirnya mereka pun pas Gaisan buka mata itu mereka nggak percaya, ternyata Gaisan bisa bertahan dan bisa pulang sehat gitu. Sampai akhirnya kayak kondisinya kayak begini tuh gara-gara kejang itu kelamaan sehingga sampai ke saraf otak. Akhirnya membuat dia tuh jadi kayak gini. Lingkar kepalanya juga karena otaknya tidak bisa berkembang. Lingkar kepalanya juga Gaisan ini lebih kecil dari ukuran normal, minimal ya, normal yang minimal, lebih kecil daripada itu. Terus ya gini, sekarang dia jadi kena sipi karena ya itu kena saraf otak, dan akhirnya membuat dia jadi kayak gini. Jujur sih aku emang kayak nyalahin diri sendiri terus, tapi semoga siapapun yang lihat video ini kalian bisa belajar dan enggak membuat anak kalian tuh jadi korban ketidaktahuan kalian. Kayak aku tuh terus nyalahin diri aku sendiri karena aku tuh nggak tahu gitu loh, karena aku tuh nggak belajar, karena aku ngiranya jadi seorang ibu itu ya udah mengalir gitu aja gitu, nanti juga bisa sendiri gitu. Padahal itu salah ya. Karena ya mungkin sebagian orang ada yang mengalir gitu aja dengan takdir dia yang hidupnya ya udah gitu. Cuman kalau kan kita nggak tahu ya, takdir seseorang itu nggak tahu, yang awalnya kita ngiranya begini tiba-tiba Allah kasih jadi begini jalur ceritanya gitu. Yang awalnya ngiranya ya udah gitu kayak aku, tapi ternyata Allah kasih jalan ceritanya yang agak mengejutkan gitu, agak barbar. Karena agak barbar ya, agak ada gebrakannya gitu kan, nggak tahu ya. Makanya siapapun seenggaknya belajar dulu karena kita tuh nggak tahu gitu loh kedepannya kehidupan kita tuh kayak gimana, alur cerita jalan kehidupan kita tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi sebelum menikah, sebelum punya anak, belajar dulu gimana kehidupan pernikahan itu seperti apa, kita harus menyatukan dua kepala yang berbeda itu seperti apa. Terus ketika kalian udah belajar itu, lalu yang kedua belajar menjadi seorang ibu. Meskipun kita udah tahu, tapi kita harus waspada ya, karena kita nggak tahu kan kehidupan kedepannya itu kayak gimana, takdir Allah yang sebenarnya itu kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi ya itu cerita aku kali ini tentang kenapa kondisi Gaisan menjadi seperti ini sekarang. Sebenarnya aku tuh punya anak 2, cuman yang satu lagi diurus sama tante aku yang ngurusin Gaisan dulu pas masuk dibawa ke UGD, terus yang bawa aku juga pas aku pembukaan yang pertama itu ke UGD juga.
Dia juga sekarang ngurus anak aku yang kedua, dan sekarang anak aku yang kedua itu ternyata autis. Nanti kalian kalau misalkan tertarik, aku mau cerita juga kenapa dia bisa menjadi autis, kenapa penyebabnya, dan kenapa aku titipin juga dia, kenapa akhirnya aku titipin dia ke tante aku. Kalau kalian tertarik nanti aku cerita. Segini dulu video dari aku tentang cerita bagaimana penyebab gaisan anakku yang umurnya 6 tahun ini sekarang kondisinya kayak begini. Semoga bermanfaat buat kalian siapapun yang nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.